Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang sudah lalu, kita sempat membahas gangguan keamanan pada masa awal kemerdekaan, seperti adanya pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI Madiun. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer. Ada apa saja ya pemberontakan pada masa ini? Ayo kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Para wakil rakyat yang terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi. Dan hal tersebut mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dan dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan ini mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari NKRI. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua, ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang ketiga, ada pemberontakan Andi Aziz. Dan yang keempat, ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Dia merupakan mantan komandan pasukan khusus tentara Kenil. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 ini memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan juga adanya keinginan untuk memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Istilah Angkatan Perang Ratu Adil ini diambil Westerling dari ramalan Jayabaya. Konon katanya akan datang Ratu Adil yang akan menyelamatkan Indonesia. Isu inilah yang diangkat oleh Westerling untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo. Karena jika bergabung dengan Indonesia, APRA akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Republik Maluku Selatan atau RMS? RMS merupakan sebuah republik yang terletak di wilayah Kepulauan Maluku yang sudah diproklamasikan sejak 25 April 1950. Di mana pulau yang paling besarnya adalah Pulau Ambon, lalu Seram, dan juga Burung. Pada kala itu, RMS di Ambon telah dilumpuhkan oleh anggota militer Indonesia sekitar November 1950. Namun, tetap saja, konflik yang berlangsung di Seram masih berlanjut hingga sampai Desember tahun 1963.
Pemberontakan yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somukil ini dilatar belakangi oleh masalah pemerataan jatah pembangunan di daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan pembangunan di daerah Jawa. Adapun tujuan dari pemberontakan Republik Maluku Selatan ini yaitu karena mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, yaitu Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz ini terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Dan menurut Andi Aziz, hanya tentara ABRIS dari Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Akan tetapi, tuntutan itu tidak dipenuhi, dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan ABRI sebagai pasukan keamanan. Ketika ABRI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Mopoginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah memberontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar. Dan pasukan yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi. Penyebabnya adalah adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Dan hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan seperti berikut ini. Pertama, ada Dewan Banteng yang terdapat di Sumatera Barat dengan pimpinannya Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, ada Dewan Gajah yang terdapat di Sumatera Utara dengan pimpinannya Letkol Simbolon. Dan yang ketiga, ada Dewan Garuda yang terdapat di Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letkol Barlian. Dan yang terakhir ada Dewan Mahmudi yang terdapat di Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letkol Fenja Sumual.